Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke praktikum ketiga. Praktikum ketiga apa sih praktikum ketiga? Yaitu self-folding magnetic contactor installation with 3-phase motor. Apa sih itu maksudnya? Ya, jadi rangkaiannya kira-kira seperti ini ya. Saya sudah buat. Silakan dibuat sendiri rangkaiannya seperti ini. Nah, ini itu dia, ini detent switch. Apa sih bedanya ini sama push button switch yang biasa? Kalau ini bedanya, kalau kita tekan nih, nah dia itu bakal nahan, dia nggak bakal lepas. Kalau ini kan kalau kita tekan habis itu langsung lepas kan. Kalau ini kita tekan sekali dia nahan kondisi, jadi nggak perlu pakai ini lagi buat nahan kondisinya. Dan yang ngelepasnya tekan ini langsung lepas lagi, jadi tekan nyala, tekan lepas, tekan nyala, tekan lepas, kayak istilahnya D flip flop gitu kan. Enggak, bukan T flip flop. Nah, kira-kira seperti ini rangkaiannya. Kan tadi kita udah belajar ya rangkaian. Nah, di sini tambahannya tadi selain ini ada juga nih tambahan di sini. Nah, ini apa sih ini namanya timer relay. Maksudnya gimana? Nantilah dijelasin. Pertama kita jelasin dulu. Kita ini kan mau gunain 3 fasa. Sumber 3 fasa. Nah, karena di sini cuma 24 volt, itu tidak mungkin 3 fasa. Jadi kita memanipulasikan sebuah sumber 3 fasa, kita anggap sebagai rangkaian ini dengan timer relay. Makanya kenapa kita pakai timer relay? Karena 3 fasa itu kan dia ada tuh 3 fasa di sini kan menggunakan, dinotasikan umumnya dengan kawat RST jika dilakukan pengukuran. Nah, 3 fasa ini biasanya 380 volt. Kalau 1 fasa 220 volt. Jadi 3 fasa ini biasanya dinotasikan RST. Maksudnya 3 fasa apa sih? Di sini 3 fasa. Maksudnya setiap itu mempunyai fasa yang berbeda. Ya iya, jelas maksudnya. Bukan seperti itu maksudnya. Misal satu pertama dia jalan duluan. Nah, yang kedua itu jalannya agak terlambat. Maksudnya lebih terlambat. Yang ketiga lebih lambat lagi, atau bisa lebih cepat, tergantung pengaturan pada fase kita. Tapi di sini kita mengatur, misal ini fase pertama, ini fase 2, fase 3. Nah, RST ini. Jadi misal ini jalan duluan, ini jalan duluan, ini jalan duluan. Kenapa? Makanya kita pakai timer relay. Jadi misal nih, kita run aja langsung ya. Nah, di sini kalau kita pelan-pelan nih. Nah, kalau kita di sini pertama kan udah pasti di sini 24 volt. Ini istilahnya sumber tegangan 3 fasanya ya. Nah, di sini 24 volt. Jalan ke sini setek. Karena ini normally close, tidak perlu apa-apa. Ini lupa di sini. Ini hanya switch biasa yang dikasih label dengan sesuai timer relay. Lambangnya seperti ini. Maksudnya di sini mungkin seperti ada delay untuk melakukan on-nya gitu. Mungkin. Karena di sini normally close nih. Jadi kan udah pasti terhubung. Di sini juga normally close. Nah, di sini si R dapat arus. Ini kayak relay biasa contohnya. Relay kan kalau dikasih arus di coilnya itu kena, nah akhirnya dapat magnet, sakar pada relaynya itu akhirnya jadi ketarik. Di sini sakar relaynya kita anggap si ini, si R ini. Nah, jadi kok kita pakai timer relay? Ya nggak apa-apa, karena timer relay itu contohnya kayak dia menunda. Jadi dia si R ini bakal aktif ketika telah memenuhi waktu dari yang kita setting di sini. Mau 1 detik. Saya di sini setting 0,5 detik. Jadi setengah detik aja. Jadi dia dapat arus setengah detik, langsung dia
onin semuanya. Makanya kan di sini belum on karena dia waktunya belum terpenuhi. Lanjut. Tuh, ketika sudah tercapai, dia langsung waktunya balik lagi dan menyebabkan si R ini, sakar yang terbongkar dari relay ini menyala. Karena menyala, ini kan yang tadi kita belajar ya, self holding. Ya, jadinya kan ini nyala. Di sini menyalakan si S. Jadinya. Nah, ketika S nyala, kan ada normal leakage yang terhubung ke S. Nah, S-nya ini akhirnya terbuka kan karena dia aktif on, jadi karena dia normal leakage di on kan, jadi normal jadinya terbuka, jadi memutus. Makanya si R ini udah nggak bakalnya. Kenapa sih kita harus putus? Ya kan udah jelas kalau gelombang itu kan jalan terus, nggak mungkin dia mulai lagi dari maksudnya dia kan jalan terus gantian gitu, ini setelah ini baru ini gitu. Nah, lanjut deh, karena dia nyalain S jadi ini self holding. Karena ini S nyala, ini S nyala juga. Pertama dia nahan dulu kondisinya buat nyalain ini. Setelah ini nyala, otomatis T kan, T ini memutus arus yang di sini sama yang di sini, jadinya nyala ini doang. Tapi karena waktunya sangat singkat, jadinya tidak terlalu terbaca. Jadi ini T aktif, ini cuma di on kan sebentar karena switch biasa. Akhirnya normal leakage lagi tersambung, dimulai dari awal lagi. Ya, kira-kira begitulah. Nah, ini contoh sumber tegangan 3 fasa. Sekarang kita lanjut ke bagian motornya. Ceritanya motornya ini kan 3 fasa. Motornya ini kita asumsikan sebagai rangkaian ini ya. Nah, rangkaian ini ceritanya ini motor ini kan 3 fasa. Jadi ini ke kawat R, ini ke kawat S, ini ke kawat T. Tapi sebelum ke kawat RST, karena kita di sini self holding magnetic kontaktor, jadi dimana kondisinya menahan si motor. Jadi nggak perlu di on lagi. Nah, di sini dia nih fungsinya nih. Ini ceritanya nih motor nih. Jadi ini kawat R, ini kawat S, kawat T. Kan motor kan punya, karena motor 3 fase, jadi dia harus terhubung ke 3 kabel berbeda yang fasenya beda-beda. Nah, ini detent switch kita anggap di sini overload kontaktor. Ini yang L ini kita anggap overload kontaktor. K1 ini kita anggap kontaktornya biasa, yang kontaktor biasa. Jadi kalau kita jalankan, ini kan nggak nyala apa-apa. Ya iya, soalnya kita belum pencet. Ketika kita pencet set, ini nyala set. Jadinya self holding kan, dia menahan kondisi tadi, jadi nggak perlu kita tekan lagi, usah. Jadi tahan, mau matinya di pencet. Nah, karena ini R1, ada saklar R1 di sini juga, jadinya menyalakan si kontaktor. Karena kontaktor fungsinya hampir-hampir sama dengan relay, dia mempunyai coil juga nih. Kalau kita contoh nih kontaktor. Nah, ini kontaktornya kira-kira nih. Nah, fungsinya hampir-hampir sama. Dia punya coil, dia kena arus, langsung magnetnya jalan buat itu, buat narik saklarnya. Nah, setelah itu kan sudah pastikan kalau K1 kontaktor di sini nyala. Kontaktor juga sama, dia punya 4 coil. Jadi dia punya 4 saklar istilahnya kalau di kita ya. Jadi itu setiap saklarnya itu untuk menyalakan si motor-motor ini. Kok bergantian Kak? Ya sesuai fasanya dong. Fase pertama jalan, fase kedua jalan, fase ketiga jalan, pas kan? Kawat R, kawat S, kawat T. Nah, karena di sini K1 on, karena ini kan overload kontaktor. Jadi itu fungsinya ketika kelebihan beban dia langsung mati. Tuh. Nah, jadi karena dia kan
kita lanjut lagi. Jadi karena dia kan overload, misal kelebihan beban, ini istilahnya kita, nah ini kan jalan biasa nih pakai kontaktor. Kalau kontaktor ini nyala, ini udah pasti nyala. Ceritanya ini di sini misal kita pasang pengendali beban, kontrol beban. Nah ketika bebannya berlebih, di sini akan menyalakan si overload, misalnya begitu kan, tidak ada device. Jadi ke overload dia langsung memutus semua motor-motor ini. Biar apa ya, biar tidak, motornya tidak gampang rusak. Ya itu aja sih sebenarnya ya.